Sain UU, tasain UU, yang artinya halo Rebahaners dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya John, still in the house. Salah satu film yang diperankan oleh abang angkat saya yakni Chris Hemsworth adalah The Extraction tahun 2020 ini. Yang selain banyak yang request, film ini juga ternyata sangat beradrenalin. Yang kebetulan lokasi syutingnya ada di Lembur atau kampung halamannya AA Sahrukan. Jadi langsung saja pasang handsfree, simetriskan khusus rebahan, kencangkan celana dalam, selamat menonton dan Jeki Cerot. Get it when I get back. Berlatar di negeri Klakson, cerita diawali dengan memperkenalkan seorang anak SMA bernama Ovi Mahajan, putra dari seorang gembong narkoba yang baru saja pulang sekolah dengan dua temannya yang ikut menumpang. Mereka bertiga nongkrong sebentar di pinggir jalan yang tentu saja Ovi selalu dikawal oleh pengawal pribadi karena saking pentingnya keselamatan seorang Ovi ini terbukti ketika dia pulang ke rumah, ajudan sang ayah yang bernama Saju pun menyuruhnya untuk jangan keluyuran sembarangan karena banyak pihak yang mengincar Ovi imbas dari sosok ayahnya yang seorang bos gembong narkoba. Sama seperti remaja baru akil balik konvensional pada umumnya, Ovi tidak pakai Sofianti pun nekat keluar pergi ke sebuah klub malam untuk menyusul kedua temannya yang ketika mereka sedang mengkonsumsi barang ngefly di belakang klub, muncullah beberapa polisi yang menculik Ovi dan menembak mati satu temannya. Kabar penculikan Ovi pun sampai di telinga sang ayah yang ternyata sedang mendekam di penjara. Saju, sang ajudan pun didesak untuk segera membawa kembali Ovi entah bagaimanapun caranya karena jika tidak, beliau mengancam akan menyakiti keluarga Saju apabila Ovi tidak segera diselamatkan. Disitulah Saju yang seorang mantan anggota pasukan khusus pun benar-benar bingung karena seluruh aset milik bosnya telah dibekukan, yang berarti uang tebusan yang diminta oleh si penculik tidak bisa diadakan. Tak ingin anak dan sang istri kena imbasnya, Saju pun terpikir sebuah ide brilian dengan akan menyewa tentara bayaran semacam pasukan tim penyelamat untuk menyelamatkan si Ovi. Namun karena tarifnya besar dan uang milik bosnya terbatas, maka Saju akan menggunakan sedikit strategi dan permainan licik untuk mengakali hal tersebut. Dan inilah Kuch Kuch Hota Hai loh, dan inilah The Extraction. Beralih ke Australia di mana kita akan diperkenalkan pada sang tokoh utama kita semua yang ternyata adalah Son of Odin from Asgard. Dia bernama Tyler Rake, seorang tentara bayaran dari pasar gelap yang saat ini sedang bersantai di lokasi air terjun, di mana saat satu warga lokal mengejeknya dengan mengatakan bahwa Tyler hanya seorang mas-mas biasa yang dipecat dari Avengers. Tyler pun sekonyong-konyong loncat ke bawah dan bertapa di dasar sungai sambil merenungi penyesalan yang tidak bisa menemani putri kecilnya di saat-saat terakhirnya. Tak lama muncullah rekan kerjanya yang sama-sama tentara bayaran bagian administrasi dan marketing bernama Nick. Dia menawari Tyler sebuah misi penyelamatan seorang bocah India yang diculik oleh kelompok mafia saingan ayahnya, di mana Tyler langsung menerima pekerjaan tersebut tanpa bertele-tele karena sepeninggalan putri tercintanya. Tyler menjadi sosok yang haus akan adrenalin dan butuh uang untuk membiayai ayam-ayam yang menjadi peliharaan favoritnya. Setibanya di India, Taylor langsung bertemu dengan timnya yang salah satunya bernama Yaz yang menjelaskan tentang misi ini bahwa Ovi adalah putra dari seorang mafia Mumbai yang diculik oleh mafia asal Bangladesh alias mafia saingan ayahnya yang bernama Amir Asif yang dijuluki sebagai Pablo Escobarnya India. Tyler hanya perlu menyelamatkan Ovi, membawanya ke titik penjemputan berupa kapal yang akan membawa mereka berdua menuju helikopter.
Tak buang waktu, Tyler langsung meluncur ke Bangladesh dan terlihat sudah duduk sambil menunggu instruksi selanjutnya. Yang tak lama muncullah beberapa orang yang membawa Tyler menuju sebuah lokasi yang menjadi tempat disandranya si Ovi. Tyler mengaku sebagai utusan ayahnya yang bertugas untuk bernegosiasi. Yang di situ para penculik alias anak buahnya Amir Asif pun nampak pelontong atau sok-sokan petantang petenteng menodongkan pistol bahkan menarik pelatuknya, yang mana Tyler tidak sedikit pun gentar ataupun berkedip karena sudah tahu jika pistol tersebut tidak ada magazinnya. Saat Tyler dibawa keluar itulah rekan tim yang seorang sniper pun langsung menembak satu penculik hingga tewas. Yang dari situ terjadilah momen adrenalin ketika Tyler berhasil membantai mereka semua dan membawa Ovi pergi dari tempat tersebut. Sementara itu, mari saya bawa Anda ke tempatnya Amir Asif untuk melihat seberapa kejam dan tak bermoralnya si Amir saat melemparkan seorang bocah kecil hanya gara-gara mencuri sedikit dari uang penjualan narkobanya, di mana seorang pemuda bernama Farhad pun maju untuk membela adik-adiknya yang ketika Farhad disuruh untuk potong dua jarinya, muncullah seorang oknum kolonel yang bekerja untuk Amir melaporkan bahwa Ovi telah hilang sehingga Amir menyuruh si kolonel untuk blokade semua jalan agar Ovi tidak bisa keluar dari kota ini. Kembali ke Tyler yang sedang menyuruh Ovi untuk mengenakan rompi anti peluru dan perkenalkan data dirinya sebagai bukti kepada Nick untuk dikirim kepada Saju agar segera melunasi sisa pembayaran jasa penyelamatan ini, di mana mereka berdua segera berlari menyusuri hutan untuk pergi ke titik penjemputan, yaitu kapal yang sudah menunggu mereka berdua. Di kapal sendiri sudah ada dua anggota tim yang menunggu, di mana terjadi sesuatu yang tak terduga ketika Saju tak kunjung mentransfer sisa pembayarannya tepat saat muncul orang misterius yang membantai kedua anggota tim di kapal, pun sama dengan si sniper yang harus tewas juga, sehingga rencana penjemputan ini gagal dilakukan. Dan ya, orang misterius ini ternyata adalah Saju yang datang untuk menjemput Opi, di mana tujuan Saju melakukan ini adalah agar bisa membawa Saju pulang tanpa harus melunasi pembayaran dan tanpa harus menghadapi kelompok mafia Amir Asif. Memang terkesan licik dan culas, tetapi Saju tidak memiliki pilihan lain karena bosnya alias ayah Ovi sudah tidak memiliki uang lagi untuk melunasi sisa pembayarannya. Tyler pun membawa kabur Ovi menggunakan mobil curian, di mana Saju terus saja melakukan pengejaran hingga sampai di suatu pemukiman. Saju berhasil mencegah Tyler dengan menabrakkan mobilnya hingga Tyler terpaksa membawa Ovi masuk ke rumah susun yang ada di wilayah tersebut. Tak hanya Saju, Tyler juga harus menghadapi para oknum polisi yang bermaksud mengejarnya sesuai instruksi dari Amir Asif, di mana Tyler lagi-lagi harus menghadapi serangkaian momen adrenalin saat dirinya berusaha semaksimal mungkin agar Ovi bisa tetap aman. Tibalah mereka di atap gedung. Tyler sekonyong-konyong mendorong Opi ke gedung lain agar bisa pindah tempat, yang ketika akan turun ke bawah, muncullah Saju yang sudah menyambutnya dan terjadi sedikit pertarungan ala The Raid ketika Tyler menggunakan pisau kerambit sebagai senjata andalannya. Sayang, dia harus ngagoler ketika sebuah mobil menabraknya, sehingga Saju segera menghampiri dan membunuh 3 polisi yang sedang membawa Opi. Yang ketika Saju sudah mendapatkannya, tiba-tiba ya, Tyler berhasil mendapatkan kembali si Opi dan membawanya kabur menggunakan cold diesel. Saju akhirnya bangkit dan segera kabur dari lokasi tersebut, sementara Tyler dan Opi harus loncat dari truk agar Amir Asif dan si kolonel mengira jika mereka berdua sudah mati.
Berlokasi di sebuah pabrik, Tyler dan Ovi pun akan istirahat sebentar sambil mengobati lukanya. Yang di situ Nick menghubunginya untuk menjelaskan bahwa Saju datang untuk menjemput Ovi. Dia ingin menyelamatkan Ovi secara gratis tanpa membayar, yang dengan fakta bahwa rekan-rekan timnya sudah mati dan hanya Ovi lah satu-satunya harapan untuk Tyler bisa mendapatkan sisa uang pelunasannya. Tyler tidak akan pernah melepaskan Ovi bagaimanapun caranya. Yang di situ Ovi merasa cukup nyesek tatkala mengingat jika dirinya hanya dianggap sebagai paket, barang, benda, atau objek. Ovi tidak pernah mendapat perlakuan layaknya seorang manusia, termasuk dari ayahnya sendiri. Dirinya dianggap berharga hanya karena anak seorang bos mafia, bukan sebagai seorang insan manusia. Amir Asip sendiri sudah mengetahui tentang Tyler dan menyuruh semua antek-anteknya di kota ini untuk memburu seorang bule yang sempat terekam CCTV. Sementara Saju nampak mengalami luka-luka termasuk patah tulang hidung. Yang di situ kita akan mulai merasa simpati terhadap sosok Saju ini, yang meskipun dia sudah membunuh rekan-rekan Tyler, hal itu dilakukan murni karena terpaksa. Saju hanya mencoba melindungi keluarganya dari bosnya dengan cara memainkan permainan licik seperti ini demi keselamatan buah hati tercintanya. अब घर पे जल्दी आ रहे हो? Kembali ke Tyler yang dihubungi oleh Nick bahwa mereka akan menjemputnya di jembatan sebelah timur menggunakan helikopter, sehingga Tyler dan Ovi segera meluncur menggunakan mobil van curian. Tapi tiba-tiba muncullah Farhad dan para bocil yang dimodali senjata untuk memburu bule veteran Avengers. Yang ketika para polisi bermunculan, Tyler dan Ovi terpaksa masuk ke dalam selokan yang baunya nauzubillah. Tyler meminta Nick untuk menghubungi rekannya yang ada di Bangladesh bernama Gaspar. Yang tak lama kemudian muncullah orang yang dimaksud, yakni si Gaspar yang sama-sama tentara bayaran yang kini sudah menjadi warga Bangladesh setelah menikahi wanita pribumi. Tiba di kediaman Gaspar alias pemeran Hellboy 2019, Tyler dan Ovi melakukan deep talk atau sesi perbincangan mendalam yang akan membuat Ovi mulai merasa simpati terhadap sosok Tyler yang kehilangan putri kecil tercintanya dan tidak bisa menemani detik-detik terakhirnya di saat sang putri kecil menghadap sang ilahi. Saat turun ke bawah, Gaspar langsung terlihat panik saat baru mengetahui jika anak yang dibawa Tyler saat ini adalah anak dari Mahajan, sang bos mafia Mumbai yang merupakan saingan dari Amir Asip. Yang ternyata si Gaspar ini bekerja untuk si Amir Asip, sehingga ketika Gaspar bermaksud untuk membawa dan menyerahkan Ovi kepada Amir Asip, Tyler langsung bereaksi hingga terjadi sedikit pertarungan yang diakhiri dengan kematian Gaspar yang ditembak mati oleh si Ovi yang turun tepat waktu. Dengan fakta bahwa tak ada lagi orang yang bisa membantu mereka pergi ke jembatan timur, Tyler pun menghubungi Saju untuk mengajaknya bekerja sama. Tyler sudah tidak tertarik lagi dengan uang dan satu-satunya prioritas dia sekarang adalah keselamatan si Ovi agar bisa pulang ke rumahnya dengan selamat. I wanna go home. Tiba di lokasi pertemuan, Tyler dan Saju pun saling menjelaskan motivasinya masing-masing. Yang setelah keduanya saling memahami satu sama lain, Tyler langsung menjelaskan rencananya agar Saju membawa Ovi pergi dari distrik ini, sementara dirinya akan membuat sibuk para polisi yang memblokade jalan menuju jembatan. Kekacauan yang dibuat oleh Tyler berhasil memancing amarah Amir yang langsung menyuruh si kolonel untuk kerahkan semua pasukan ke lokasi tersebut. Sementara Saju masih harus berusaha untuk bisa lolos dari para polisi yang memblokade jembatan dengan cara membawa Ovi secara diam-diam. Saju dan Ovi akhirnya ketahuan sehingga mereka berdua harus terjebak di tengah jembatan. Saju meminta Ovi untuk tetap tegar dan tetap bersembunyi, sementara dirinya akan menjatuhkan satu helikopter yang terus menembaki mereka berdua. Dan muncullah Nick yang berhasil menjatuhkan helikopter tersebut, sementara helikopter jemputan yang dikendarai oleh Yaz pun masih dalam perjalanan, di mana Saju terlihat sudah tidak walakaya alias sudah tidak berdaya ketika para polisi terus bermunculan, hingga akhirnya dia mati ditembak oleh si kolonel yang menjadi sniper dadakan yang bersembunyi di salah satu gedung.
Sekarang hanya Tyler lah satu-satunya harapan untuk Ovi bisa selamat. Namun si kolonel sudah mulai mengincar Tyler dan sempat menembak bahunya, di mana Nick yang sedari tadi sudah mengincar si sniper pun berhasil mendapatkan lokasi si kolonel sehingga mamam modar sate bubble. Tepat saat Yaz dan helikopternya muncul, Tyler menyuruh Ovi untuk lari secepat mungkin. Jangan pedulikan dirinya karena akan sangat sia-sia pengorbanan Saju dan dirinya apabila Ovi tidak selamat. Sehingga lagi pengorbanan dilakukan oleh sang tokoh utama demi menyelamatkan orang lain yang notabene bukan kerabat, teman, keluarga, dulur, atau punya ikatan darah. Yang ketika Ovi sudah lari dan Tyler perlahan bangkit, dia pun terkena tembakan dan jatuh dari jembatan oleh seseorang yang tidak disangki-sangki kemunculannya, yaitu Farhad, si pemuda Prindavan yang terobsesi untuk membunuh pemilik palu Mjolnir yang sekarang sudah tidak ada taringnya. 8 bulan kemudian, Ovi sudah kembali ke kehidupannya dengan membawa banyak pengalaman dan pelajaran berharga dalam hidup tentang arti dari sebuah kepedulian dan pengorbanan. Sementara untuk Amir Asif, dia melakukan kesalahan besar ketika mengira jika hidupnya akan tenang-tenang saja. Padahal Nick dan tim tentara bayaran tidak akan pernah membiarkannya lolos, yang ketika dia sedang pipis di toilet sendirian, muncullah Nick yang menembak kepalanya, dan sampai jumpa di The Extraction 2 yang akan muncul di video selanjutnya. Bangkitlah, God of Thunder, sang dewa petir. Tamat, ending yang cukup mengtanderkan. Sama seperti di Rescan Part 2 kemarin yang sudah dibahas, lagi-lagi ada pengorbanan yang dilakukan oleh sang tokoh utama untuk orang asing, rela mati untuk seseorang yang baru dikenal, sehingga pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah pengorbanan takkan terelakkan dalam menempuh kehidupan. Pengorbanan pasti dibutuhkan dalam setiap perjuangan. Ingat, hidup adalah perjuangan, perjalanan adalah suatu pembelajaran. Jika tidak ada pengorbanan, lambat laun Anda akan tersisihkan. Saya John, mewakili direksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, hantu kuyang penyakitan. Cuau, cuau, cuau.